Saya coba-coba tuh ngeliat tuh, karena saya penasaran juga bang ya. Saya coba, wah bener tuh tangan tuh. Cuman tangan itu kayak pucat gitu bang. Kayak bukan tangan manusia lah. Kan kamar mandi, saya bolong gitu ya. Atapnya itu bolong. Rambut itu kayak ngambai ke bawah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Melki, host yang butuh banget vitamin C. Vitamin cuan, bos. Oke, kali ini gua datangkan tamu narasumber lagi. Sudah ada di sebelah gua. Sekarang dia mau berbagi bersama teman-teman Story Mana ID. Sama siapa? Sama Bang? Muhammad Latif. Muhammad Latif. Oke Bang Latif. Bang Latif bisa nggak kasih kisi-kisinya, spoiler lah buat teman-teman Story Mana ini itu apa yang abang alami? Bisa bang. Awalnya saya jalan sama cewek. Terus si cewek itu ngasih tunjuk tuh chatan dari uanya atau pamannya gitu ya, ngasih tunjuk chat bahwa dari bahasa Sunda tapi ya bang ya. Si uanya itu nge-WA gini, iya laki tersorangan. Saya awalnya kurang percaya ya, ini dari mana si cewek ini bisa tahu? Bukan cewek ini, maksudnya si pamannya itu. Dari mana ya bisa tahu? Awalnya saya kurang percaya. Setelah saya udah jalan gitu, tiba-tiba si cewek itu kesurupan bang. Oke Bang, tahan dulu Bang. Biar nggak penasaran, kita langsung saja. Gini ceritanya. Ya ceritanya kan saya kenalan tuh sama cewek tuh di salah satu sosial media di Instagram. Saya nge-DM. Kebetulan emang teman sekolah saya, teman sekolah SMP bang. Nge-DM, udah berjalannya waktu dari DM-an itu ngajak ketemu lah. Terus kebetulan jarak dari rumah saya ke rumah cewek itu jauh bang, sekitaran ya sejam setengahan lah. Sedangkan saya berangkat dari rumah itu jam 10, nyampe lah jam setengah 12-an lah. Itu baru nyampe rumah dia, baru jemput dia. Belum kan persiapan dia ngapa-ngapain. Terus yang ada janggalnya lagi, pas saya udah ketemu cewek itu, dia kan nitipin tas tuh. Si tas itu kayak berbentuk, gimana sih, tas rotan gitu bang. Kayak rotan gitu. Saya tanya kan, saya penasaran ya, tumben-tumben nih cewek mau zaman sekarang gitu, bawa tas ginian. Saya tanya, ini dalamnya apa? Cewek itu bilang, jangan dibuka. Baju, ini mau baju biasa. Padahal saya kan penasaran, mau lihat doang itu dalamnya apa. Tas-tas rajut kayak tas-tas apa sih, model Bali atau? Iya, cuman warna-warna kayak bambu gitu bang. Iya. Model-model gitu. Mau saya buka tuh nggak boleh. Disitulah saya udah mulai aneh, udah mulai ada perasaan, tas apa ini ya? Soalnya kan jarang juga cewek zaman sekarang gitu bawa tas gituan. Mau saya buka nggak boleh, terus saya udah mulai penasaran tuh sama tas itu. Udahlah, dari itu biarinlah, ini mungkin emangnya stylenya dia kayak gini kali, lebih ke klasik. Biasa tuh dia dandan nungguin juga saya depan rumahnya. Sehabis naruh tas itu dia dandan dulu bentar. Jalan dah kita. Ceritanya kita tuh awal tuh pengen ke Sentul dulu. Saya sih yang ngajak ke Sentul sebenarnya. Terus cewek itu bilang ke puncak aja lah, nanggung gitu. Kebetulan jalan itu lewat ini bang, BP bang, tahu gak bang? BP Bukit Pelangi itu bang. Oh, berarti lewat Gadok, jalan alternatif. Iya, alternatif. Kan gelap bang situ bang, apalagi setengah 12 lah, walaupun malam minggu kan emang keadaan pencahayaan itu kurang. Serem banget ya. Iya. Lewat situ tuh. Baru juga sampai situ, si cewek itu tiba-tiba nunjukin chatan dari Ua atau paman atau gimana penyebutannya ya. Nunjukin chat itu ke saya. Iya laki tersorangan. Saya kan nggak paham ya maksudnya apa gitu laki tersorangan. Apa saya di belakang ada teman saya ngikutin apa gimana? Saya awalnya nggak paham ke situ. Jalan dah di situ.
saya abaikan lah chatan itu. Kan emang saya dari awal saya berpikiran logis ya tentang kalau tentang gituan. Kurang percaya lah. Jalan dari situ. Baru juga ini bang yang pas keluar dari BP itu. Iya. Belum nyampe atas sih. Cewek itu ngajak putar balik. Nepak pundak saya. Bentar berhenti dulu. Kenapa kan saya? Kan belum sampai. Saya ngomong gitu ke cewek itu. Kan belum sampai ini. Cewek itu bilang, udah jangan sampai atas, muter balik aja, saya mau pulang. Saya juga kaget ya, tiba-tiba mau pulang gitu, sedangkan perjalanan yang dituju itu belum sampai tujuan bang. Sampai situ dah, saya udah mulai aneh tuh pikiran tuh. Gak enak hati juga, kenapa ini ya, saya sambil bawa motor itu saya kepikiran, kenapa ini, ada apa ya, tiba-tiba muter balik. Jarang-jarang juga apa, jalan sama cewek belum sampai tujuan, minta muter balik gitu. Tanpa ada alasan apa. Muter balik tuh. Tapi dia udah nggak sempet nunjukin si chatan itunya. Muter balik tuh. Ya udahlah, ayo kalau mau muter balik mah. Saya puter balik tuh di perjalanan lewat BP lagi tuh lewat tenggelap itu bang. Yang tanpa kurang pencahayaan itunya, saya lewat situ lagi. Pas di jalan dia ngomong tuh tiba-tiba kayak ngeliat sosok gitu. Di pepohonan itu, pepohonan yang tahu kali di BP itu kan ada pohon-pohon gitu. Ya ada danau situ juga, udah lewat danau lah. Ngeliat sosok katanya. Cuman kurang jelas dia juga ngelihatnya. Sosok apaan kan saya sempat bilang gitu. Emang itu di jalan itu, saya di motor itu emang satu motor doang. Gak ada yang berlawanan, gak ada yang sejalur sama saya. Emang bener-bener satu motor itu. Saya tenangin dia dulu dah. Biar lebih tenang lah, saya juga kan takut kenapa-napa, namanya di jalan bawa motor, saya panik, dia panik. Saya tenangin tuh, udah nggak ada apa-apa, mungkin itu apa kain atau apa, namanya pikiran lagi disuruh pulang gitu. Saya awalnya kurang percaya di situ. Sosok apa kan saya dalam pikiran saya, tapi nggak saya ini gitu. Ke cewek itunya. Jalan biasa, terus tiba-tiba si tangan cewek itu yang sebelah kiri nepok-nepok paha saya. Kira saya ada apaan ya, nepok-nepok gitu. Kira saya mau berhenti atau gimana gitu. Padahal itu bukan permintaan si cewek yang nepok-nepok itu. Padahal itu si cewek itu udah tiba-tiba gak sadar. Gak sadar maksudnya gimana? Gak sadar itu, saya tahu gak sadarnya. Saya nanya ke cewek itunya, kenapa mau berhenti apa gimana? Diam tuh dia terus. Saya juga sempat takut gitu, diem terus kenapa kan? Saya ngerinya lagi jalan biasa gitu, buang apa? Dah jatuh gitu kan, saya ngerinya di situ. Saya tanya apa di situ? Ini kenapa? Ada apa? Mau berhenti apa gimana? Dia diem terus. Terus lebih seremnya lagi dia matanya kayak tatapan dia tuh polos bang. Saya kan ngeliat dari spion. Terus pas-pasan si cewek itu juga ngeliat dari spion juga ngeliatin saya, tatapannya polos. Melotot tapi senyum. Melotot bukan melotot Marah. menyeramkan gitu, melotot tapi senyum. Deg-degan lagi saya, apa ya kata saya teh. Ini ada apa kayak gini? Senyum di situ. Terus dia kayak sebenarnya itu bukan nepak sih, kayak gemeter tangan dia tuh. Di paha saya, posisi tangan kirinya di paha saya. Tangan kanan megang tas. Saya mulai ada rasa takut bang di situ bang. Yang awalnya saya nggak percaya, tiba-tiba tuh di situ udah mulai lagi saya nambah kepercayaan saya. Wah ada apa nih? Ada yang aneh nih. Di situ dah. Habis ngeliat sosok itu, si cewek itu. Terus kebetulan berjalannya waktu, saya juga ngeliat bang. Sosok itu, cuman gimana ya? Jelas, dibilang jelas tapi nggak jelas. Kayak samar-samar gitulah, selewat. Kebetulan saya juga agak kencang juga sih bawanya. Saya juga takut sepi gitu, tapi bukan takut ke hal-hal gitu, tapi saya lebih takut ke kayak begal apa gimana gitu, makanya saya agak kencang bawanya. Saya ngeliat samar-samar gitu, biarinlah, saya mah lebih fokus ke cewek itu yang melotot itu dah Pak. Iya. Saya lihat lagi ke spion, masih melotot bang, sambil senyum gitu. Deg-degan tuh perasaan saya, ada apa ini kayak gitu. Tapi ditanya dia nggak menyaut ya? Gak nyaut sama sekali tuh, malah senyum doang.
udah mas sepi kayak gitu kan, takut juga bang. Senyum nyeringai gitu kali ya. Iya, senyum kayak nyapa orang lah kayak gitu. Oh. Tapi matanya melotot. Di situ udah mulai aneh tuh, di situ jalan. Badan juga saya udah mulai dingin tuh di situ tuh. Dingin perjalanan atau dingin apa gitu. Mulai dingin. Ketawa dah si cewek itu. Ketawanya cuman ketawa, bukan ketawa kenceng ya, ketawa kayak ngeledek gitu. Ketawa ngeledek lah gimana gitu. Perasaan saya makin deg-degan lagi pas ketawa. Ketawa terus ada suara, tapi itu saya yakin bukan suara dia. Si cewek itu ngomong, tapi saya yakin itu bukan suara dia. Dari keluar suaranya. Bahasa Sunda bang. Iya. Ulah sok heureuy jeung awewe ieu. Saya tanya, kamu kenapa? Dia tetap masih ketawa, cuman nggak ngomong bahasa Sunda lagi, cuma ketawa doang. Ketawanya ketawa pelan, cuman saya masih denger. Bukan suara dia, itu mah asli bang. Tawanya kayak gimana? Kayak ketawa seperti serak-serak nenek-nenek gimana sih? Nenek-nenek gitu. Di situ dah ketawa. Saya nambah kecepatan motor saya lagi karena saya juga takut. Udah ketawa gitu, saya mau buru-buru ada warung atau tempat rame apa gitu. Buru-buru nemuin kayak gituan. Atau ada lampu lah dulu, lampu perjalanan yang agak lebih terang gitu. Soalnya saya ngerinya juga tiba-tiba loncat atau gimana gitu bang. Iya betul. Udah gitu jalan masih gelap. Terus 20 menit kemudian saya ngeliat lagi bang sosok yang sama bang. Cuman lebih perjelas, nggak samar-samar. Samping pohon, cuman itu benar-benar ngambang. Apaan tuh bang? Sosok apa bang? Sosoknya kayak ya cewek gitu, baju putih, panjang, cuman nggak madep ke arah saya. Madepnya ke arah perkebunan itu, kebun-kebun yang di Bukit Pelangi itu. Madepnya ke situ. Wah apa nih, saya sempat bawa motor juga, ibaratkan bahasa Sundanya gebeg lah. Sempat mau jatuh gitu, karena kan posisi saya kencang juga itu, takut kan ya. Nyari-nyari warung gitu, sempat kegebek juga. Aduh apa nih? Saya sempat berusaha ngajak ngobrol si cewek ini. Saya ngeliat spion sambil nanya, kamu gak apa-apa kan? Dia kebetulan udah gak melotot, cuman nunduk bang posisi cewek itu. Pas ngeliat spion yang ketiga kalinya itu, nunduk. Pas udah nunduk gitu, terus saya bawa nyari-nyari tempat yang agak rame gitu. Udah tuh saya jalan buru-buru tuh, mengendarai motor lebih cepat lagi. Di kaki saya tuh kerasa dingin, kira saya apa angin apa, kayak cuman dinginnya beda, kayak ada yang megang gitu bang. Saya mau lihat gak berani. Terus saya penasaran juga, saya apaan nih gitu, dingin. Kayak dingin cuman kayak ada yang megang gitu bang. Jalan dah. Saya coba-coba tuh ngeliat tuh, karena saya penasaran juga bang ya. Saya coba, wah bener tuh tangan tuh. Cuman tangan itu kayak pucat gitu bang. Kayak bukan tangan manusia lah. Iya. Kayak pucat, kira saya tangan cewek, kan gak mungkin juga tangan cewek itu nyampe sih ke tempat ini mah. Tangan tuh jelas pucat bang. Ada tangan asli bang? Asli itu jelas, cuman bukan tangan manusia sih, saya pikir mah itu pucat. Tangan doang apa gimana? Tangan doang. Awalnya saya berpikir tangan cewek itu ke kaki saya. Kiri? Iya, Kaki kiri? ke kaki kiri. Tapi saya ngeliat spion. Kan kalau namanya cewek nunduk mah, cewek megang ke kaki mah berarti kan nunduk tuh bang posisi. Ini enggak, dia tetap tegap biasa, tapi cewek itu kepalanya itu gini. Nggak ngadep ke spion lagi. Kadang awalnya tadi melotot, senyum gitu, sekarang dia nunduk. Terus setelah lu ngeliat tangan itu, panik dong. Panik jelas bang di situ bang, saya bener-bener buru-buru itu karena sepi banget di situ di pas perjalanan itunya. Iya. Udah buru-buru tuh, kebetulan pas abis tangan itu ada hal aneh lagi bang. Tapi nggak lama tuh si tangan tuh, maksudnya abis lu ngeliat masih ada kah apa nggak lama hilang? Pas saya ngeliat kan, saya ngeliat juga kan karena emang saya takut ya. Iya. Ngeliat gitu ada, saya langsung madep itu lagi, takut sama tangan itu
sama takut jatuh juga apa. Saya ngeliat ke depan lagi. Oh masih ada nih, masih kerasa gitu bang. Masih kerasa. Pas udah 10 menitan hilang. Berarti tangan itu masih kerasa itu 10 menit lah. 10 menitan hilang, saya ngeliat ke bawah lagi. Udah nggak ada tuh di situ tuh. Tapi jalan itu masih sepi, kurang penerangan. Ada kejadian lain lagi bang, habis itu bang, habis tangan itu. Motor tuh kerasa kayak berat gitulah. Kayak bukan bonceng satu orang. Oh gitu. Iya. Kerasa dah dari awal berangkat mah bebannya nggak segitu. Pas itu kayak berat banget gitu. Pas tanjakan lagi, saya ngerasa berat banget ya itu. Nambah takut lagi karena pas tanjakan itu saya ngerasa kayak pelan banget tuh. Gimana ini kayak berat banget. Pas nanjaknya. Udah saya di situ makin deg-degan lagi. Si cewek itu pun tetap nunduk. Saya ngeliat spion. Saya tetap aja fokus si cewek itu juga bang. Fokus perjalanan sama fokus cewek itu juga. Karena kenapa ya namanya saya bawa anak orang. Takut tiba-tiba dia loncat atau gimana kan saya nggak tahu juga. Tetap saya ngeliat ke spion itu. Tapi masih tetap nunduk tuh. Nambah takut lagi saya di situ. Itu posisi masih nanjak tuh. Lagi pelan-pelan gitu. Udah pas nanjak gitu berat. Saya nyoba-nyoba bawa lebih cepat lagi. Udah agak terang lah itu jalan. Ketemu kayak pemukiman lah gitu ya, rumah-rumah warga pemukiman gitu. Terang, saya coba lihat spion lagi karena kan emang saya juga mau berhenti ya sebenarnya, mau nanya ke orang sekitar gitu, ini kenapa. Belum sempat saya berhenti di area terang itu, saya ngeliat cewek itu udah mulai biasa bang, udah mulai ngelihat biasa. Terus saya tanya tuh di situ tuh pas saya lihat spion, kamu kenapa tadi ketawa? Ih, enggak kenapa-napa. Dia jawab gitu. Enggak, tadi ketawa, saya tetap nanya gitu apa? Tetap saya perdalam ini kenapa gitu. Karena mumpun terang juga kan posisinya, jadi saya enggak takut juga di situ. Saya tanya gitu. Enggak kenapa-napa kok. Di situ dia meluk saya tuh. Udahlah saya tenangin di situ. Udah ya nggak usah berpikir apa-apa. Iya enggak ini. Tetap saya tanya lagi. Itu wah kamu ngechat apa yang tadi saya cerita awal, wahnya ngechat kayak gitu. Lelaki atau sorangan gitu. Saya tanya itu, nggak tahu ini tiba-tiba wah saya gini. Saya tanya lagi tuh, emang paranormal atau apa wahnya? Enggak, kayak haji gitulah ibaratkan, kata cewek itunya. Udah lah biasa ngobrol-ngobrol biasa lah gitu. Nyampe rumahnya dah di situ. Pas nyampe rumahnya, langsung dia buru-buru turun, nggak sempat nyapa izin saya mau pulang gitu juga, dia langsung turun nutup pintu bang. Oh, nggak pamit lah ya. Tuh aneh saya di situ. Namanya baru ketemu kan sama cewek itu juga first time gitu. Aneh lah saya di situ. Nutup pintu. Yaudah saya pulang lah biasa. Dan saya juga malu kalau harus gedor-gedor pintu dia. Sedangkan itu tengah malam. Tahu sendiri kan saya berangkat aja itu tengah 12-an. Pulang lah saya biasa. Pas di jalan mau pulang itu ngerasa dada itu sesek bang. Pas jalan sepi, kebetulan kan rumahnya dia juga ngelewatin jalan sepi juga ya. Beberapa menit lah, sekitar 5-10 menit lah di perjalanan itu. Yang sepi itu saya sendiri tuh, sesek tuh dada tuh. Oh, kenapa nih? Apa gara-gara pikiran saya yang takut tadi jadi kebawa pikiran gitu. Sesek, udah saya terus jalan. Itu kebetulan saya ke arah apartemen, nyamperin teman saya kan lagi di situ, lagi di apartemen, ada 2 orang di situ. Nyamperin teman saya, sempat saya ngontekin teman saya, tungguin nih di tempat rame, jangan nunggu di apartemen gitu. Saya udah mulai pikiran takut, saya ngomong gitu, tungguin nih tempat rame. Nggak mau tuh dia, mau nunggu, emang bener-bener nunggu di rumah apartemen itu tau. Yeah. Udah nyampe tuh, udah nggak apa-apa lah, saya aja yang langsung ke apartemen, gak usah ditungguin. Saya beraniin diri di situ. Udah nyampe apartemen, nyampe tempat room teman saya itu, ceritalah saya tentang kejadian saya di jalan gitu sama teman-teman yang duaan itu. Kebetulan yang duaan juga nggak kepercaya ke hal begituan. Ya kayak saya lagi nih, nggak percaya ke hal begituan. Di apartemen itu ada meja tuh bang. Saya ngobrol itu bertiga itu. Di tengah-tengahnya itu meja, bundar meja itu. Kebetulan meja itu saya yakin itu berat.
Karena meja apartemen itu kan kaca gitu ya. Bahkan diangkat sendiri mah ya, berat lah. Ngobrol biasa-biasa nyeritain tentang perjalanan saya. Dia juga sempat ketawa, apaan sih ada kayak ginian? Kayaknya enggak dah, kata dia gitu apa. Gak lama ngobrol-ngobrol, gerak bang goyang. Geruduk. Saya berpikiran bertiga itu apa? Gempa bang di situ bang. Iya. Ngelihat saya ke kayak balkon apartemen itu. Tapi kok gempa sepi-sepi aja, nggak ada yang keluar. Udah berpikiran aneh tuh di situ. Teman-teman saya juga sempat nanya, ini apaan ini? Gempa kali yang berdua itu. Dilihat tapi nggak pernah keluar. Udah tuh, biasa lagi lah, ngobrol-ngobrol lagi. Sehabis meja itu gerak, ngobrol-ngobrol lagi. Kedua kalinya gerak lagi gitu. Geruduk gitu. Udah pas kedua kalinya, udah berdua itu juga jadi mulai percaya hal kayak gitu bang. Dari meja gerak itu, meja berat itu gerak. Keluar dah saya takut kan di situ. Yang berdua juga udah mulai takut karena ada kejadian 2 kali, ya cuma sekali gitu. Keluar dah saya nyari tempat buat ngopi lah. Kan ada kan di bawah apartemen itu tempat-tempat ngopi. Nyari tempat rame lah. Kebetulan malam minggu juga. Keluar tuh saya cerita lagi. Kok bisa sih? Sempet nanya gitu teman saya juga. Tapi geraknya itu kayak getar aja apa sampai ngegeser? Geraknya itu kayak gimana ya? Kayak ngangkat sekali 2 kali gitu bang, geredek gitu. Si kaki itu ngangkat Iya, kayak bergantian. kayak gak rata gitu. Iya, ngangkat bergantian. Kayak nggak rata ya lah, kayak nggak rata gitu. Padahal si meja itu tadi emang biasa aja gitu ya. Biasa aja. Saya yakin juga meja itu berat sih kalau buat ngangkat sendirian gitu. Oke lanjut bang. Setelah itu abis ngopi tuh ada kejadian apa lagi yang Turun kan saya pada takut gitu nyari tempat ngopi. Ngopi lah. Biasa gitu ngopi. Cerita-cerita tentang meja sekarang mah. Kok bisa ya meja tadi kayak gitu? Kan jam segitu yang warung itu buka itu cuma ada 3 atau berapa kan warung itu ngejejer bang. kira-kira jam berapa bang? Jam 1:30 subuh. Jam 1:30 subuh. Si warung yang ngejejer itu yang buka cuma 3 tuh. Warung kopi. Ada sebelahnya kayak warung minuman-minuman lah kayak gitu. Sama Alfa kan 24 jam kalau di apartemen. Saya ngeliat di warung yang tutup itu yang gelap. Pas saya ngelamun itu ada lagi bang sosok yang pas di perjalanan Bukit Pelangi itu. Sosok putih itu. Iya. Jelas, tapi yang lihat saya sendiri karena saya yang madep ke arah sono. Teman-teman saya berdua itu madep ke arah saya. Saya yang madep ke arah yang warung sepi itu. Ada lagi sosok sama, cuman dia nggak nampilin muka, dia madepnya membelakangi saya. Apa sih dia selalu belakangnya? Iya, cuman saya nggak sempat cerita tuh ke teman saya. Wah, ada lagi tuh dalam hati saya. Wah, ada lagi tuh yang tadi. Udahlah saya hiraukan lah yang ada lagi tadi. Saya nunduk, ngobrol-ngobrol biasa lagi. Saya lihat ke arah situ lagi, penasaran masih ada gak itu? Apa tadi kain atau apa? Saya masih berpikiran ke situ. Ngeliat lagi, udah nggak ada. Setelah saya ngeliat sosok yang tadi lagi, terus saya ngeliat lagi nggak ada, udah ngobrol biasa lagi. Terus meja tempat ngopi saya bertiga itu yang di bawah itu gerak lagi. Dah itu saya benar-benar sampai kopi itu 2 geraknya kenceng banget sampai tumpah bang kopi itu bang. Meja tempat lu ngopi? Iya sampai tumpah. Tapi itu meja enteng, tapi kena angin juga nggak mungkin sih. Meja nggak terlalu berat kayak yang di atas tadi, cuman kayaknya meja itu juga nggak mungkin kalau kena angin sampai gerak kopi tumpah gitu. Udahlah saya lari itu, nggak lari sih, kayak teman saya yang satu itu udah mulai takut, udah ya kira apa Medi mau ngomong. Kopi tumpah tuh, pas udah gerak gitu sampai topi tumpah, teman saya ngingetin yang satu, udah yuk pulang aja. Terus saya pulang tuh bertiga, nggak ngelanjut ke room yang apartemen tadi. Iya. Karena udah kejadian 2 kali meja gerak gitu, kita bertiga juga ada perasaan takut bang, Setio bang. Pulang dah kita ke rumah masing-masing tuh di situ. Sekitar jam 3 dah saya pulang sama teman saya yang bertiga itu ke rumah masing-masing. Nah saya tidur tuh di situ. Paginya lagi ada yang chat saya bang. Tapi bukan cewek itu. Entah dari mana itu nomornya.
bahwa si cewek yang semalam saya bawa itu kesurupan. Tapi kalau pemikiran saya itu Wanya yang ngechat pas di perjalanan itu. Iya. Dia cerita bahwa si cewek itu kesurupan pas abis dibawa sama saya katanya. Nanya, iya kunaon awewe dibawa ku maneh balik-balik kesurupan. Saya takut kan di situ kesurupan. Saya sempat berpikir gitu, kok bisa kesurupan ya? Dalam hati saya gitu lah bang. Dan nggak saya balas dulu pagi itu. Siangnya saya balas, kenapa pak? Atau bu gitu. Karena saya belum tahu itu laki apa cewek kan. Nggak dibahas lagi bang, itu di read. Bener-bener cuma dibaca doang gitu. Udah nggak ada kabar lah. Nggak nelpon atau apa. Si yang nomor tadi. Udah lah dari pas chatan itu, semenjak dibaca doang itu, udah saya nggak terlalu peduli ke itu, ke si cewek itu juga, sama tentang cewek itu juga. Lost kontak dah saya seminggu sama si cewek itu, karena saya juga takut gak mau mendalami juga, atau takut saya jadi disalahkan sama keluarga dia kesurupan gitu. Dah mendingan saya lost kontak aja mikirnya. Setelah seminggu saya kepikiran lagi tuh, malam-malam itu posisinya di rumah, saya kepikiran lagi tentang kejadian itu. Kencing dah saya dengan perasaan takut itu. Ada lagi bang sosok yang di perjalanan sampai di apartemen itu lagi. Nongol lagi, cuman posisinya di mana ya? Kayak, tapi sosoknya bukan sosok orang diri bang, rambut bang. Kan kamar mandi saya bolong gitu ya, atapnya itu bolong. Rambut itu kayak ngambai ke bawah bang. Gitu. Tapi jelas saya yakin bahwa si yang di perjalanan sampai yang tempat kopi itu penampakannya. Oh, jadi ngeliatnya di waktu masuk kamar mandi itu rambut ngejuntai aja gitu. Iya, rambut ngambai. Dengan perasaan saya lagi takut gitu, kepikiran yang kejadian pertama-tama ketemu itu. Iya. Wah apa nih kan, saya sampai sempat gak jadi kencing saya bang. Balik lagi kamar, cepet-cepetnya saya bangunin orang tua saya lagi tidur. Karena saya benar-benar deg-degan gitu, takut, bangunin. Minta antar saya kencing juga itu sama ibu saya di situ. Ibu saya juga sempet tanya, yang saya nggak takut apa-apa, sempet tanya, kenapa sih tumben minta antar kayak gitu loh? Enggak, tidak aja. Pengen minta antar aja. Saya nggak berani ngomong bahwa saya takut, gengsi juga bang ngomong ke orang tua kalau saya takut. Bapaknya lu mau dipegangin gitu Iya, takutnya gitu juga. Dan tuh saya di situ, balik lagi saya ke kamar, berpikir lagi, kok ada mulu ini ya. Maksudnya kan ini udah lama gitu, jaraknya juga udah seminggu gitu bang. Iya. Kok ada lagi? Dah tuh habis kejadian saya kencing itu, dinampakin itu, sampai kamar saya berpikir gitu, ini kenapa ya, kok bisa nampakin lagi kejadian yang udah seminggu yang lalu gitu bang. Tidurlah saya di situ. Terus ini cerita keesokan harinya pas malam itu bang, pas malam saya ada penampakan gitu. Tidur saya biasa bang, terus bangun lah kayak bangun masih, kalau bahasa Sundanya masih lulungu lah gitu. Iya. Saya ngeliat bang samping saya, penampakan itu lagi. Itu mah keesokan harinya. Benar-benar kemarin ngeliat, tidur, malamnya ngeliat lagi. Kayak masih lulungu gitu saya. Tapi dia posisinya duduk bang, samping saya tidur. Makin gemeter lagi saya di situ. Mau teriak. Oh iya, kebetulan di rumah itu benar-benar saya lagi sendiri bang. Kebetulan kan ibu saya juga kerja, orang tua kerja. Ya saya anak satu-satunya di keluarga. Ada lagi bang sosok itu bang. Udah saya berpikiran benar-benar takut itu. Itu mah semasa hidup saya itulah kejadian paling takut, dinampakin jelas. Itu apa ya, saya sambil balik badan gitu, pas ngeliat saya langsung balik badan. Itu apa ya tadi ya, benar-benar getar badan saya. Selang 10 menit, saya penasaran tapi bang, saya takut cuman ada rasa penasaran, mau lihat lagi. Pasti. Balik badan lagi, wah alhamdulillah udah nggak ada. Tenang tuh pikiran saya. Tidur dah saya di situ.
Udah tenang pikiran saya, bisa tidur bang. Udah tuh setelah saya tidur itu, besok harinya tuh paginya saya mulai pusing juga bang. Udah mati, kok ada lagi. Terus saya berpikiran buat ke orang pinter. Saya nanya-nanya dah. Yang bisa lah ya. Iya, saya nanya-nanya lah ke teman gitu. Teman-teman yang bisa ngelihat ini apa. Ada tuh teman saya, satu orang. Nanya-nanya saya, bisa nggak? Saya ceritain lah dari awal, kronologi awal saya gitu. Tadi iya bisa, cerita aja terus terang kata teman saya gitu. Dia cerita terus terang. Keesokan harinya saya dibawa ke paranormal itu. Kalau nggak salah itu pas-pasan malam Jumat dah. Habis maghrib itu, habis Isya saya dibawa, habis Isya malam Jumat. Saya cerita terus terang kronologi sama si, kebetulan ini udah nyampe rumah paranormal itu bang. Saya cerita terus terang sama si paranormal itu, kronologi cerita tentang saya, kejadian peristiwa itu. Terus si paranormal itu ngomong, emang si cewek itu ada penjaganya, penjaga dari entah keturunan atau apa gitu dari keluarga dia buat dijagain si cewek itu. Terus ada hal aneh lagi di situ bang, si paranormal juga ngomong bahwa si tas yang saya cerita dari awal itu, Iya. yang dari kayak berbentuk rotan itu, Iya. sebenarnya itu kayak bentuk-bentuk benda-benda pengasih gitu bang, Oh. dari keluarga, kata si paranormal itu cerita ke saya. Penyebabnya Ya kan, kebetulan saya cerita juga ke paranormal itu dari awal, dari bawah tas gitu. Iya. Terus paranormal itu bisa lihat, katanya emang itu tas itu isinya kayak benda-benda seperti minyak wangi gitu, penjaga-penjaga buat cewek itulah. Katanya emang sering, kata paranormal itu, si cewek itu kalau jalan sama cowok emang sering bawa gituan. Oh gitu. Terus di situ dah mau cerita-cerita sama si paranormal itu. Terus si paranormal juga ngomong bang, bahwa saya juga ada yang ngejagain ya, makanya berlawanan sama si cewek itu. Bentrok. Iya bentrok. Saya kan sebelumnya nggak tahu ya, saya ada yang ngejagain gitu. Ya tapi saya orang Subang, cuma saya nggak tahu dong ada yang ngejagain kayak gitu. Iya. Kata paranormal itu ya jadi bentrok di situ katanya. Si ya intinya nggak cocok lah penjaga itu sama yang dari keluarga kamu kayak gitu. Terus saya udah tuh ngobrol-ngobrol selesai. Saya terakhir saya ngomong tuh ke paranormal itu, ngomong gini bang, udahlah pak, saya nggak mau tahu latar belakang cewek itu, latar belakang saya. Intinya saya mau bersih lah. Dia kan gak enak juga bang, kalau tiap hari keganggu gitu. Iya. Terus kata si paranormal, ya kemungkinan bisa, cuman dalam waktu nggak sebentar katanya. Udah saya cerita gitu, saya minta benar-benar nggak ada yang keganggu lagi, karena emang nggak betah juga bang tiap malam kayak dimimpiin kayak gitu. Kayak tadi lah cerita-cerita saya dari awal. Ya dia ngomong nggak bisa waktu cepat. Di situ saya sebelum pulang dimandiin dulu bang, dimandiin sama dia, cuman keadaan pakai baju gitu bang, dimandiin. Dah saya pulang dah, udah di situ pamit sama si, saya kayak bapak-bapak gitu orangnya. Si bapak ini, alhamdulillah bang, di situ saya udah nggak ngerasain hal seperti itu lagi. Bersyukur banget lah bang, udah ketemu sama teman saya. Terus teman saya nyeritain ke si bapak itu bahwa bapak itu bisa. Udah semenjak saya di itu udah saya alhamdulillah nggak ada hal-hal seperti itu lagi. Oke. Gila, sampai di tol ini pas lagi bangun tidur langsung aja sebelah ya. Iya. Gede banget ya. Tapi Bas, gue masih banyak penasaran banget si, anggaplah orang tuanya atau uaknya itu ya. Iya. Itu tinggal serumah atau beda rumah? Si cewek itu tahu nggak dia, maksudnya waktu ngejemput itu dia tinggal sama siapa? Sama orang tuanya. Tapi si Wa itu jadi tetangga gitu. Dia tuh jadi sekomplek itu keluarga besar bang. Ada uaknya, ada bibinya itu di situ semua. Padahal Mas Alip Latif ini sempat izin lah ya keluar sama
cewek itu? izin dulu sama orang tuanya. Iya, tiba-tiba dia nge-WA dapet nomor dari mana dia? Enggak, nge-WA-nya ke si cewek itu bang. Oh iya. Nge-WA cewek itu nunjukin. Nunjukin ke saya. Oh gitu. Tapi untuk sekarang alhamdulillah ya udah. Alhamdulillah bang. Sekarang udah nggak ada gangguan-gangguan seperti itu lagi lah. Jadi gitu teman-teman, ceritanya cukup menarik menurut gua. Masih hal-hal yang tidak terduga itu banyak. Tiba-tiba si pamannya kok kenapa bisa si paman itu emang orang bisa kah? Ada kata si cewek itu tadi ya. Iya emang. Tiba-tiba langsung ngebaca begitu ya. Iya. Saya juga di sini anehnya di situ. iya. Percaya gak percaya tapi apa nebak-nebak apa gimana, tapi ini kejadian nyata gitu. Iya. Bener ada WA-nya itu nunjukin ke depan muka saya gitu bang. Oke gitu teman-teman, ya mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmah dari cerita Bang Latif ini. Kedepannya mungkin lebih Bang Latif juga lebih ini ya, selektif kali ya. Iya. Chatting sama cewek. Ya, terus kebetulan saya semenjak kejadian itu nggak mau ngajak berangkat cewek malam-malam juga. Iya kali gitu. Jadi lebih keseringan pagi siang gitu. Itu ngajak main 11:30 bukannya main tuh nyulik gitu ya. Itu jadi pengalaman saya juga sih, jadinya mainnya pagi. Bercanda ya Mas Latif. Iya. Oke, jadi gitu teman-teman ceritanya. Oke, jadi begitu ceritanya teman-teman. Cerita dari Mas Latif ini. Terima kasih banyak Mas Latif ya, sudah mau berbagi cerita ke teman-teman Storyman ID ini. Ceritanya gila sih menurut gua. Tiba-tiba nongol di bangun tidur. Kalau gue sih udah ngacir kali ngebalik-balik ke rumah gitu. Ya kita ambil positifnya, negatifnya kita buang jauh-jauh. Untuk cerita kali ini kita tutup sampai di sini. Gua Melki, dan gua Mas Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.